Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Oktapira, NIM 2018 143467. Di sini saya akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Nah, kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan bahan ajar. Nah, sebelum kita menetapkan bahan ajar, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja garis besar dalam langkah-langkah penyusunan bahan ajar. Nah, yang pertama itu ada melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Langkah pertama pembuatan bahan ajar adalah melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa analisis kebutuhan bahan ajar adalah suatu proses awal yang dilakukan untuk menyusun bahan ajar. Nah, dalam analisis kebutuhan bahan ajar terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama, analisis terhadap kurikulum, analisis sumber belajar, penentuan jenis serta judul bahan ajar. Nah, pada tahap-tahap tersebut ada pun langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kurikulum. Nah, tahap ini ditujukan untuk menentukan kompetensi-kompetensi yang memerlukan bahan ajar. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kita perlu memahami 5 hal berikut, yaitu yang pertama, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator ketercapaian hasil belajar, materi pokok, dan pengalaman belajar. Nah, lalu tahap yang kedua adalah analisis sumber belajar. Nah, setelah melakukan analisis kurikulum, langkah selanjutnya adalah menganalisis sumber belajar. Nah, adapun kriteria analisis terhadap sumber belajar tersebut, yaitu kriteria ketersediaan, kriteria kesesuaian, dan kriteria kemudahan. Nah, lalu ada yang ketiga, yaitu analisis karakteristik siswa. Nah, analisis karakteristik siswa ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan siswa, yaitu siswa yang akan menjadi sasaran buku teks. Nah, yang lalu ada yang selanjutnya, memilih dan menentukan bahan ajar. Nah, langkah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu kriteria bahan ajar agar harus menarik dan dapat membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi. Nah, berkaitan dengan pemilihan bahan ajar, ada 3 prinsip yang dapat kita jadikan pedoman dalam memilih dan menentukan bahan ajar, yaitu prinsip relevasi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan bahan ajar yang kedua, yaitu menyusun peta bahan ajar. Nah, setelah kita melakukan proses analisis kebutuhan bahan ajar, maka selanjutnya langkah yang perlu kita lakukan adalah menyusun peta kebutuhan bahan ajar. Nah, adapun kegunaan dari penyusunan peta bahan ajar, yaitu yang pertama, dapat mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis. Yang kedua, dapat mengetahui sekuensi atau urutan bahan ajar. Yang ketiga, dapat menentukan sifat bahan ajar. Nah, berkaitan dengan sifat bahan ajar, penting bagi kita untuk memahami bahan ajar yang bersifat dependen dan independen. Nah, bahan ajar dependen itu ialah bahan ajar yang ada kaitannya antara bahan ajar yang satu dengan yang lain, sehingga dalam penulisannya harus saling memperhatikan satu sama lain. Nah, sedangkan bahan ajar independen ialah bahan ajar yang berdiri sendiri dan dalam penyusunannya tidak harus memperhatikan bahan ajar yang lain. Nah, selanjutnya, jika peta kebutuhan bahan ajar telah kita buat, maka tahap berikutnya dalam menyusun bahan ajar adalah menyusun bahan ajar menurut struktur bentuk bahan ajar masing-masing. Bahan ajar terdiri atas susunan bagian-bagian yang kemudian dipadukan sehingga menjadi sebuah bangunan utuh. Nah, susunan atau bangunan bahan ajar itulah yang dimaksud dengan struktur bahan ajar. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan mengetahui masing-masing bentuk bahan ajar tersebut agar bisa membuat berbagai bahan ajar yang baik. Nah, secara umum terdapat 7 komponen dalam setiap bahan ajar, yaitu yang pertama, judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, langkah kerja, dan yang ketujuh, penilaian. Nah, contohnya struktur bahan ajar cetak yang berupa handout. Nah, handout itu
Struktur bahan ajarnya terdiri dari dua komponen, yaitu judul dan informasi pendukung. Nah, selanjutnya buku. Nah, buku itu struktur bahan ajarnya itu terdiri dari 4 komponen, yaitu judul, kompetensi dasar, latihan, dan juga penilaian. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.